Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan channel Bunca Mamas L. Semoga kalian yang nonton video aku selalu sehat dan dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kalian nonton video aku, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, dan aktifkan notifikasinya supaya kalian bisa tahu kalau aku update video baru. Di pagi yang cerah ini, jadi tuh aku sarapannya mau bikin nasi uduk aja ya. Ini bahan-bahannya itu cuman serai, laos, jahe. Semuanya aku geprek, aku cemplungin aja. Aku kasih daun salam juga. Di situ juga aku pakai santan karanya itu 1 bungkus. Kalau misal untuk takaran air itu sesuai aja seperti kalian memasak nasi ya, biar nggak bingung. Jadi di sini tuh aku aduk-aduk. Tadi juga udah aku kasih garam sedikit dan penyedap rasa sedikit ya. Jadi langsung kita masak aja kayak kita masak nasi seperti biasa. Nah, jadi di sini tuh aku mau goreng tempe. Ini tempenya itu aku cuman pakai tepung sajiku aja ya, dikasih air. Nah, ini sebelum aku goreng si tempe, aku itu goreng kerupuk dulu. Karena nggak abdol ya kalau ada nasi uduk tapi kerupuknya nggak ada. Jadi tuh biar ada ciri khas kerupuknya gitu. Dan sama persis kayak kita beli di penjual-penjual nasi uduk. Karena anak aku itu suka nanyain kerupuk juga ya sama suami. Termasuknya mereka itu pecinta kerupuk ya. Aku itu kadang goreng sampai 2 toples gitu. Kalau mereka lagi lahap itu nggak sampai 3 hari ya. Kadang-kadang udah habis. Tapi kalau misalkan nggak lahap ya agak lumayan lama. Tergantung makanannya juga ya. Jadi ini tuh aku goreng kerupuknya campur-campur. Ada yang kerupuk bawang. Tadi tuh sisa sedikit karena kemarin aku beli. Kalau yang ini tuh kerupuk udang gitu ya, ini tuh sering dipakai buat seblak gitu. Kemarin tuh aku kan bikin seblak, jadi ada kerupuk sisanya gitu. Nah, ini semua kerupuk yang udah aku goreng tadi lumayan lah ya, ini jadi 2 toples. Habis goreng kerupuk aku langsung masukin si tempe tadi ya, karena kan minyak udah panas. Dan minyak bekas goreng kerupuk tadi juga nggak aku kurangin sengaja biar nanti si tempenya itu mateng dengan sempurna. Karena kalau minyaknya juga sedikit menurut aku tuh kayaknya tuh goreng sesuatu tuh kurang enak gitu ya. Dan lebihnya itu agak kurang mateng juga. Nah, jadi ini tuh aku goreng tempenya udah yang kedua ya. Memang aku tuh gorengnya nggak banyak. Ini tuh cuma 1 tempe aku potong-potong tipis. Jadinya itu kalau nggak salah 10 potong atau lebih gitu ya. Nah, ini gorengan kedua aku juga udah mateng. Ini udah aku balik ya, tinggal aku angkat aja. Karena aku tuh abis goreng tempe ini mau lanjut goreng telur ya. Kan aku itu mau bikin sambal telur. Jadi abis aku rebus aku goreng sebentar biar nanti gak kelihatan basah gitu telurnya. Abis goreng telurnya ini minyaknya masih sisa dan aku lanjut masukin aja cabai yang udah aku blender. Kalau untuk bumbu sambal aku seperti biasa, cabai merah besar, cabai kecil, bawang putih dan bawang merah. Semuanya aku blender ya, ini aku blendernya agak halus, ini aku aduk-aduk juga. Kalau untuk tomatnya aku tuh memang sengaja nggak di blender ya, aku iris-iris, tapi di sini belum aku cemplungin karena aku tuh nunggu cabenya agak matang sedikit. Lalu baru aku cemplungin si tomat ya, ini juga aku tuh cuman pakai 2 tomat aja, aku nggak terlalu banyak. Untuk bumbunya ini aku pakai garam setengah sendok teh. Aku kasih gula itu 1 sendok ya. Kenapa 1 sendok agak banyak? Karena tadi tuh cabai kecilnya agak banyak biar nggak terlalu pedas banget. Kita aduk-aduk aja ya biar semuanya itu rata dan bumbunya itu kecampur juga. Sekalian ini tomatnya itu masih belum mateng banget. Karena aku ngirisnya juga nggak kecil-kecil banget ya, sengaja biar tomatnya itu masih berasa. Jadi ini juga aku tambahin penyedap rasa ya sedikit, karena kalau nggak pakai penyedap rasa itu kalau menurut aku kurang enak karena udah biasa pakai. Nah, jadi kita tunggu aja, ini sambalnya itu udah agak mateng, kita langsung masukin aja si telurnya. Kita aduk-aduk aja ya sampai telurnya itu meresap ke sambalnya tuh. Jadi tuh kita aduk-aduk aja. Udah kelihatan kan, jadi itu sambalnya sama telurnya itu udah menyatu ya. Jadi kita aduk itu udah nempel gitu. Nah, jadi ini sambal telur aku tuh udah mateng. Ini juga tempe tepung tadi udah mateng juga ya. Jadi ini aku tuh dilanjut mau masak mie kuning tumis gitu ya, biar sama persis kayak uduk-uduk yang ada di jualan. Jadi ini tuh tadi aku udah ngerebus mie kuningnya. Aku angkat irisin ya, ini aku kasih kecap, ini biar tuh nanti nggak terlalu susah ya pas di wajan pas kita ngaduk-ngaduknya.
Jadi sengaja untuk kecapnya itu aku kasihnya di sini. Jadi aku aduk-aduk sampai rata dulu. Ini juga aku kasih minyak sedikit ya biar minyak itu nggak terlalu nempel. Nah jadi ini tuh bahan-bahan yang harus kita siapin untuk numis mie kuning. Jadi ini aku udah manasin wajannya ya. Ini minyaknya itu udah panas, udah kelihatan. Langsung aja aku masukin ini irisan bawang putih sama bawang merah ya. Di sini tuh ada juga cabenya udah kemasuk karena keikut pas motong-motongnya itu deketan. Kita tumis sampai bawang merah sama bawang putihnya tuh agak layu. Ini minyaknya sengaja aku kurangin. Takutnya nanti itu kebanyakan jadi minyak itu nggak enak gitu ya kalau misalkan kebanyakan sama minyak. Jadi ini aku tambahin irisan cabai merah sama cabai hijau ya. Ini aku aduk-aduk aja sampai cabenya juga agak layu. Aku cemplungin minyak. Ini kita aduk-aduk aja ya. Untuk apinya ini aku pakai api yang paling kecil biar nggak gosong. Biar minyak juga tuh nggak nempel gitu ya di wajannya, kan biasanya lengket gitu ya. Ini untuk sayurnya aku tuh pakai kol sama irisan daun bawang udah aku cemplungin juga. Ini aku aduk-aduk aja sampai rata. Untuk bumbunya tadi tuh di awal udah aku kasih ya. Jadi pas aku numis bawang merah sama bawang putih itu aku kasih garam. Jadi untuk sekarang aku tuh cuma nambahin penyedap rasa aja ya sedikit. Biar dia tuh ada rasa-rasa micinnya sedikit gitu ya. Nah jadi ini kita aduk-aduk aja sampai si sayurnya juga agak layu dan mie sama bumbunya itu kecampur. Karena kalau kita ngaduknya itu nggak rata, rasanya pun nanti juga nggak rata ya. Jadi ada yang asin dan ada yang enggak. Jadi ini tuh aku bener-bener ngaduknya itu sampai bener-bener rata ya. Jadi ini tuh minyak udah mateng. Karena untuk lauknya udah selesai, jadi aku lanjut lihat nasinya tadi ya. Ini penampakan nasinya, Masya Allah wanginya. Harusnya itu pakai daun pandan kalau kita punya atau daun jeruk ya. Tapi di sini karena aku nggak punya, jadi aku tuh nggak pakai. Tapi nggak pakai juga, ini wanginya udah Masya Allah banget ya. Jadi tuh aku pertama buka aja udah wangi langsung semerbak. Ini sengaja aku aduk-aduk biar nasi uduknya itu merata ya. Karena kan di atasnya tadi tuh ada kayak masih sisa santannya gitu ya. Jadi ini aku aduk biar rata. Ini tuh aku cicip juga udah pas banget rasanya. Ini sengaja ya untuk daun-daun dan serai-serainya itu nggak aku buang biar wanginya itu sampai nanti siang. Karena sengaja banget aku masak nasinya tuh agak banyakan ya. Nah ini penampakan yang udah aku tata di piring. Udah mirip kan ya kayak nasi uduk yang kita beli gitu. Jadi terima kasih kalian sudah menonton. Bye.